Baik, shalom. Aduh, shalom Bung Yoplex, apa kabar? Tetap semangat, jalanin hidup bersama dengan Tuhan senantiasa. Selamat bergabung, Bapak Billy Dewana. Selamat menikmati Tuhan dalam keseharian hidup kita masing-masing. Selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi. Wow, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu join bersama dengan kita di hari ini. Shalom Ibu Lena. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melanjutkan episode pengajaran kita tentang kitab Ester dan kehidupan dan kisahnya, bagaimana Tuhan pakai dia untuk melihat hal-hal yang tidak biasa. Halo Bung Tommy Sirait, apa kabar? Tuhan memberkati. Email Katie, apa kabar? Maju terus dalam Tuhan, dan senang banget melihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan kita di pagi ini. Nah, tanpa membuang-buang waktu, karena materi ini cukup padat begitu ya, jadi saya coba membuat dia sesederhana mungkin untuk bisa dicerna secara baik bagi setiap kita. Nah, judul yang saya sampaikan di episode kali ini, saya kasih judul kerusuhan di istana. Kerusuhan di istana. Wow. Jadi saya harus katakan kepada setiap kita bahwa dimanapun Anda berada, konflik itu bakalan ada. Selama Anda hidup, selalu bakalan ada konflik. Dan pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang memberikan solusi ya ketika situasi buruk terjadi. Nah, selamat bergabung Ibu Mei Kainama dan Ibu Feli Patiasina dan Bapak Mensano ya. Bapak Mensano, saya mau tanya tuh, buku tentang Kingdom Theology kamu sudah ambil apa belum di rumah, begitu kah? Oke. Nah, oke. Ya, shalom Ibu Mei Rumatora. Tuhan memberkati Ibu Mei. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita senantiasa. Dan Ibu Yuliet Kainama, Bapak Pendeta Jonathan Edi Heriawan. Wow, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu join dengan kita di hari ini. Nah, masih tetap pada Ester pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Kitab Ester sekalipun tidak menyebutkan Allah secara tegas, menunjukkan pemeliharaannya yang terus-menerus atas umat Yahudi. Tapi kitab ini mengarahkan, bahkan mengesampingkan dan mempergunakan berbagai tindakan orang untuk mencapai maksud serta memelihara umat pilihannya. Dan shalom juga untuk Ibu Yanti Rahayu Berhitu. Aduh, salam buat Bapak Bey di rumah. Aduh, kalau Ibu Yanti sudah muncul begini, saya yang ingat nasi kuning tikungan Paso. Aduh, itu nasi kuning itu mereka pasti bikin sambil baca Alkitab kali ya. Oke, baik. Ibu Erlinda, Lisa Pali, dan Bapak Abraham Immanuel. Bapak Abraham Immanuel, pesan saya dari tempat ini, jadilah kuat. Saya lihat di Facebook, salah satu anggota keluarga Anda dipanggil pulang. Jadilah kuat Bapak Abraham Immanuel. Seperti namamu Abraham Immanuel, demikian kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Seperti namamu, demikian Tuhan menyertai kamu kemanapun kamu pergi, Bapak Abraham Immanuel. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Ogi Syah dari Jakarta, salah seorang putra Maluku terbaik yang dimiliki kita hari ini. Dan pemikiran-pemikirannya akan selalu dan senantiasa mewarnai perjalanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI ya. Wow, senang sekali bisa lihat Pak Ogi bersama istri dan keluarga bisa join dalam program Fendi Menyapa dalam episode yang ke-94. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini masih kita tetap sama dengan
Ibu Mauren Patihahuan, apa kabar Ibu Mauren? Waduh, Ibu Mauren ini sudah lama sekali. Bapak Leo, Bapak Leo. Bapak Leo, apa kabar Bapak Leo Alwarin? Tuhan memberkati, tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Dan selamat bergabung untuk Ibu Temi Ursipuni Tuahatu dan Billy Parihala, Bapak Billy Parihala. Selamat bergabung Bapak Billy. Dan Ani Lumi, apa kabar? Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Oh ya, waduh, puji Tuhan. Oke. Shalom Ibu Temi. Ibu Temi salah satu anggota Dewan dari Provinsi Maluku yang dan saya bersyukur bahwa beliau ada di sana untuk menggarami, menjadi berkat bagi Maluku secara keseluruhan. Dan saya senang sekali Ibu Temi ada dan join dengan kita di hari ini. Dan shalom juga buat Ibu Lina Triana Bella dari Malang yang bergabung dengan kita di hari ini. Oh ya Billy, Bapak Abraham Immanuel, Bapak saya datang kunjungi kamu kah? Waduh, salam ya. Oke. Untuk Bapak Sami Titahena, selamat bergabung. Dan Ibu Weli Tamaela, apa kabar Ibu Weli? Tetap setia terus maju dan lewati setiap musim bersama dengan Tuhan. Waduh, senang sekali bisa melihat Ibu Weli Tamaela bisa join dengan kita di hari ini. Dan satu kehormatan besar untuk saya bisa menyampaikan pesan Tuhan yang kita bahas dari kitab Ester. Bakalan ini menjadi pembahasan yang begitu dalam, dan saya coba masuk menyelami maksud dan tujuan Tuhan sampai kita ketemu esensi atau kebenaran inti dari apa yang menjadi tujuan Tuhan sehingga kitab Ester ini ada di Bible kita. Nah, oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa kisah Ester ini adalah kisah indah tentang cinta manusia, ya. Dan tentunya ada unsur intrik istana, ya. Dan ini adalah kisah seorang gadis Yahudi tawanan yang secara luar biasa diangkat ke tahta menjadi ratu Persia pada zaman itu. Itu nggak mudah, bos. Istilahnya dari tawanan Tuhan angkat gitu ya, dari rumah, sebut saja rumah perbudakan begitu. Kemudian dia menjadi ratu dari kerajaan Media Persia. Wow, ini keren. Dengar Bapak Ibu, sekali lagi saya sering katakan ini. Kalau Tuhan mau mengangkat seseorang, dia tidak perlu pendapat orang lain. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu penasehat ajaib. Dia tidak butuh nasihat manusia untuk mengangkat orang-orang pilihan dia. Tuhan bekerja di balik setiap layar perjalanan hidup seseorang. Kebanyakan dari kita melihat bahwa orang-orang yang berpendidikan adalah orang-orang yang mendapat kesempatan lebih banyak untuk ada di posisi-posisi penting. Tapi saya pun harus katakan bahwa tidak ada yang salah dengan orang berpendidikan, tidak ada yang salah dengan orang yang memiliki wawasan pengetahuan yang luar biasa. Sebab justru itulah kita sedang mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi terbaik Tuhan di dalam kita. Tapi saya pun tidak akan menutup mata ketika Tuhan bergerak dengan cara-cara sederhana, bahkan di luar konsep dan pikiran serta pemahaman manusia kita. Dari seorang gadis tawanan yang dibawa ke Persia, Ester muncul menjadi sosok yang berbeda. Dia membawa warna baru di dalam sejarah kerajaan Persia. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan telah memilih dan menetapkan seseorang, Tuhan tahu gitu. Tuhan tahu harus mau buat apa dengan orang-orang ini. Nah, ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan memakai Ester dan keadaannya untuk melindungi umat Yahudi
dari serangan Hitler. Haman maksudnya di sini ya. Nah, ini adalah titik dalam sejarah dari mana hari raya Purim Yahudi memperingati kenangan abadinya. Nah, jadi kalau ada ibadah hari raya Purim, biasanya kitab Ester ini dimunculkan, diingatkan kembali. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa itu Purim ya. Oke. Tapi mungkin bukan di episode kali ini, tapi ada di episode berikut ya. Nah, salah satu yang paling sedikit dikotbahkan itu kitab Ester, dan yang lebih penting bahkan yang tidak dapat dipahami bagian dari sabda kekudusan Tuhan gitu. Artinya kenapa harus Ester ada di Alkitab? Karena nama Tuhan tidak disebutkan atas kitab ini gitu. Nah, apa yang paling sering membingungkan pembaca adalah kenyataan bahwa tidak ada penyebutan Tuhan di seluruh kitab ini. Tidak ada penyebutan ibadah atau iman dalam kitab ini. Jadi ibadah, iman, serta nama Tuhan tidak ada di kitab ini. Lalu Bapak Pendeta, apa pentingnya kita pelajari tentang kitab Ester? Oh, sabar dulu Bapak Ibu. Ini penting. Ini soal kisah cinta dan sekaligus intrik dari istana. Dan kemudian kita dapati bagaimana Tuhan bermain di ranah-ranah yang tidak biasa Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita belajar pelan-pelan. Nah, tidak ada prediksi tentang Mesias dan tidak ada penyebutan surga dan neraka dalam kitab ini. Lalu kenapa kitab ini harus ada di Bible kita? Harus masuk di dalam kanonisasi 36 kitab perjanjian baru, lama, dan 27 perjanjian baru. Kenapa? Gitu loh. Nah, kesimpulan akhir apa yang kita bisa terima di sini, saudara? Ya. Nah, Anda bisa lihat, tidak ada agama yang dibahas, tidak ada kepercayaan yang dibahas di sini. Ya, di kitab ini. Jadi mengapa itu ada? Mengapa kitab ini ada di situ? Nah, untuk menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja di belakang layar untuk melindungi umatnya dalam bahaya. Nah, sering kita dapati bahwa kehidupan berjalan tidak seperti yang Anda mau. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi tahukah saudara bahwa bahkan dalam pengalaman kehidupan kekristenan Anda dan saya pun, kita dapati bahwa ada banyak dalam perjalanan iman kita. Kita dapati seperti Tuhan tidak bermain di area yang kita lewati. Nah, kitab Ester ini sedang memberitahu kepada kita bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hidupi, setiap tarikan nafas ada dalam kendali dan otoritas Tuhan. Pertanyaannya, baik buruk, tetap ada intervensi Tuhan di dalam. Nah, tahukah saudara bahwa orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, dengar, orang yang hidup bahkan diurapi pun tidak luput dari yang namanya konflik-konflik batin, konflik-konflik kepentingan. Nah, menarik untuk kita belajar adalah bagaimana kita bisa lihat Tuhan di setiap sudut, bahkan setiap langkah, tarikan nafas kita, bahkan di setiap pandangan dan pendengaran kita. Perlu kita cerna secara sehat dan baik dan seimbang. Tujuannya supaya saudara bisa pahami ini Tuhan mau bergerak kemana. Kok nggak ada tanda-tanda? Sepertinya Tuhan nggak bicara sama saya. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Begitu. Nah, Alkitab begitu menjelaskan kepada kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera, ya toh, jauh kemudian ada air bah. Anda membangun sesuatu untuk sebuah persiapan, gitu loh. Nah, kita sadar betul bahwa ketika Nuh bangun itu pun, Nuh tidak bertanya kapan kejadian air bahnya datang supaya saya bikin lebih cepat atau lebih lambat. No, Tuhan gak kasih tahu kapan dia datang. Tuhan bilang, lu persiapan. Nah, saya cuma mau mengingatkan setiap kita di tempat ini bahwa persiapan itu penting. Persiapan itu mendatangkan yang namanya promosi, keberhasilan, diberkati. Dan kemudian persiapan itu menentukan hasil yang Anda bakalan dapat. Nah, saya sangat mengerti banget kalau saudara baca dari kitab Ester pasal 1 sampai kitab Ester pasal 22 lagi, pasal 10, Anda akan ketemu bahwa bagaimana Tuhan
bermain di setiap sejarah dan sudut bahkan tarikan nafas seorang manusia. Bagaimana Tuhan bermain lewat Mordekai, bagaimana Tuhan bermain lewat Esther, bagaimana Tuhan bermain lewat Raja Ahasiweros. Kemarin saya bahas tentang panjang lebar banget tentang Kores, bahkan tentang Darius. Bahkan kemudian saya bakalan kasih contoh lagi tentang Yitro. Bagaimana Yitro, imam di Midian, memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Nabi Allah besar. Kepada orang yang menerima 10 hukum Tuhan, Musa. Musa, you tidak baik mengurus bangsa ini. Pilih orang-orang terbaik yang dewasa spiritualnya dan ketajaman berfikirnya di atas rata-rata untuk membantu Anda dalam mengadili bangsa Israel. Itu konsep dari siapa? Dari Yitro. Halo, saya mau beritahu bahwa saudara, Tuhan bisa pakai orang-orang di luar ikatan perjanjian untuk mendatangkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Nah, tahukah saudara bahwa jangan terpola dengan konsep hanya dibatasi oleh dinding gereja atau denominasi tertentu. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak bertuhan sekalipun untuk mendatangkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara dan saya. Justru disitulah kita melihat bahwa Tuhan bergerak di balik layar. Ada sutradara agung yang mengatur perfilman Anda harus selesai kapan. Happy ending harus terjadi untuk seorang anak manusia yang namanya Esther. Happy ending juga bakalan terjadi untuk setiap kita orang percaya. Dengar baik, menaruh percaya kepada Tuhan. Jangan mempertimbangkan menggunakan otak dan pikiranmu. Kadang-kadang pikiranmu bisa berbanding terbalik dengan pikiran Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah pikiran Anda dari pikiran Tuhan. Manusia kita terbatas, tapi pikiran Tuhan, Dia bekerja melampaui yang pernah kamu pikirkan. Apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah timbul di hati, disediakan Tuhan tepat pada waktunya kepada siapa? Orang-orang yang dicintainya. Alkitab berkata begini, roti aku datangkan di pagi hari, air minum akan kudatangkan setiap waktu. Kepada siapa? Kepada mereka yang dicintai. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu yang diberkati. Nah, poin pertama yang saya ingin bahas dengan Bapak Ibu adalah kata ini, pengaruh. Wow, pengaruh. Setiap kita dilahirkan dengan spirit pengaruh. Entah itu pengaruh buruk atau pengaruh yang baik. Tergantung bagaimana Anda mempertajam pengaruh sisi apa, negatif atau positif. Ini semua tentang pengaruh, ya, pengaruh. Nah, dari mana saya dapatkan kata ini? Mari kita lihat Esther pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai, yang memimpin, menguasai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Anda bisa bayangkan? Nah, dia menguasai dari India sampai ke Ethiopia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat apapun yang dilakukan raja mempengaruhi seluruh kerajaannya. Kalau kita bicara tentang the empire, kita bicara tentang kerajaan, kita bicara tentang istana, kita bicara tentang perluasan, kekuasaan, itu kita bicara tentang pengaruh. Nah, tahukah saudaraku yang diberkati Tuhan? Ahasiweros boleh berkuasa, tapi Esther yang memberi pengaruh besar di dalamnya. Dan kita paham betul bagaimana Tuhan intervensi, artinya Tuhan masuk kepada kehidupan dan sejarah manusia. Bahkan Dia mengubah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia pengendali, Dia sutradara agung, Dia bergerak di balik layar. Tapi Dia yang menggerakkan orang-orang menurut agenda dan ketentuannya Dia. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangkauan pengaruh yang dimiliki kehidupan kita terhadap orang lain itu penting. Pengaruh apa yang kita bakalan buat kepada orang-orang nih, ya? Pengaruh positif atau pengaruh negatif. Nah, beberapa dari Anda sebagai tenaga pengajar hari ini yang sedang menyaksikan program ini, Anda adalah orang-orang yang Tuhan taruh dalam pendidikan untuk mempengaruhi generasi.
Tahukah saudara bahwa generasi ini dia jadi benar dan tidak ditentukan juga dari seorang guru. Nah, guru itu diambil dari kata Sansekerta yang artinya penghancur kegelapan. Anda bisa membayangkan kalau Anda adalah guru, pengajar, pendidik. Waktu Anda tularkan kehidupan kebenaran, Anda sedang mempengaruhi satu generasi demi generasi. Mordekai adalah guru terbaik yang dimiliki oleh Esther. Bagaimana Esther dipengaruhi dari pola pikiran cara pandang yang namanya Mordekai ini. Mordekai adalah seorang yang sederhana, tapi ketajaman berpikir dan melihat masa depan, bahkan melihat kesempatan dan peluang, adalah seorang yang lahir dengan visi Tuhan. Nah, sadar atau tidak saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Anda guru, Anda tenaga pendidik hari ini, Anda adalah orang yang dikhususkan untuk mempengaruhi generasi. Kalau Anda sebagai seorang tua yang memiliki anak-anak, Anda adalah orang-orang yang mempengaruhi generasi. Anak-anak Anda akan melihat guru hidup di depan mata mereka. Siapa? Orang tua mereka. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu yang diberkati. Kita dapati Esther tidak punya papa dan mama. Dia anak yatim piatu. Nah, dengar baik saudaraku. Kemudian diangkat oleh Mordekai. Mordekai latih dia dan didik dia berdasarkan budaya Yahudi. Menariknya, dia menyembunyikan identitasnya ketika masuk di dalam konteks kecantikan untuk pemilihan menjadi ratu. Dia menyembunyikan identitasnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau memberitahu kepada saudara, Anda kadang-kadang tidak perlu menunjukkan siapa Anda, tapi sikap hidup Anda akan menentukan siapa Anda yang sebenarnya. Tahukah saudara, sebagai orang Kristen mungkin kita tidak perlu menggunakan atribut-atribut Kristen. Tapi dengar baik, di dalam kamu ketika kamu berjalan, orang bisa deteksi siapa yang sedang berjalan dalam lingkungan ini. Siapa yang sedang mempengaruhi kita hari ini. Pikiranmu, cara pandangmu, cara bicaramu, sikapmu menentukan sebuah perubahan besar bakalan terjadi di kemudian hari. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dilahirkan untuk membawa pengaruh positif kepada orang lain. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berbicara tentang wilayah. Dengar, dikatakan begini, dari India sampai Ethiopia. Berarti itu sangat luas. Bahkan dikatakan 127 wilayah atau daerah yang dia kuasai. Dengar, Ahasiweros memiliki keputusan-keputusan penting. 127 daerah ini. Dengar, mereka jadi baik dan tidak karena kepemimpinan Ahasiweros. Nah, menariknya, siapa ratu mereka? Itu paling penting Bapak Ibu yang diberkati. Nah, hari ini kita akan belajar pelan-pelan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar, saya akan selalu omongin kata ini. Kamu dilahirkan dengan pengaruh ilahi. Dengar, Firaun boleh berkuasa, tapi yang memberi pengaruh siapa? Yusuf. Hei, Darius berkuasa, tapi yang memberi pengaruh siapa? Daniel. Nebukadnezar berkuasa, tapi yang memberi pengaruh siapa? Daniel. Orang-orang terbaik Tuhan bakalan dikirim dengan cara-cara yang tidak biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya ini menginspirasi setiap kita anak-anak muda yang menyaksikan program ini dan berkata bahwa Tuhan, pakai hidupku. Nah, kalau Anda sudah ngomong seperti itu baik, tapi yang paling penting adalah persiapkan dirimu. Kalau kamu orang-orang yang belajar secara hukum, terjunkan dirimu, bawa dirimu masuk kepada dunia politik. Kalau kamu tidak masuk ke dunia politik, siapa lagi akan mempengaruhi kota ini? Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Masing-masing kita akan dipanggil berdasarkan talenta dan kapasitas dan kekuatan kita masing-masing. Tahukah saudara bahwa setiap kita dilahirkan dengan tujuan, bukan? Dan setiap kita, kalau Anda punya tujuan, Anda punya pengaruh. Halo? Kalau Anda punya tujuan hidup, Anda punya pengaruh. Makanya saya mau bilang, kemarin saya sempat singgung, bukan? Apa yang membuat perbedaan antara Yusuf dan saudara-saudaranya? Yang membuat mereka berbeda adalah mimpi. Mimpi yang akan membuat mereka berbeda. Orang yang tidak punya mimpi cenderung mengalami yang namanya sakit hati. Orang yang tidak punya mimpi, mereka selalu bermain di ranah kebencian, iri hati. Tapi kalau orang yang punya mimpi, dia tidak terganggu dengan pembenci-pembenci. Sebab dia punya mimpi. Karena dia tahu persis kalau dia punya mimpi, nggak ada orang yang bisa ambil mimpinya daripadanya.
Nah, sama halnya Bapak Ibu, saya mau mengingatkan setiap kita di tempat ini. Siapapun saudara, selama saudara punya mimpi, berjalanlah. Pegang mimpimu. Pegang yang Tuhan kirim bagi Anda. Labakan. Gitu. Optimalkan. Maksimalkan yang terbaik dari kamu. Untuk siapa? Kepentingan Tuhan tentunya. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu, Ahasiweros punya pengaruh. Oke. Iya tak? Nah, mari saya mau kasih tahu saudara, seperti judul pembicaraan kita hari ini adalah kerusuhan istana. Istana rusuh, istana kacau gitu ya. Nah, dari mana kita menemukan hal semacam ini? Kenapa saya bisa timbulkan judul kerusuhan istana, kerusuhan di istana. Nah, coba lihat. Saya mau mari kita baca pelan-pelan dari Ester pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya. Setelah 180 hari dia pesta, kemudian kita dapati raja tambah 7 hari lagi untuk pesta. Oke. 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Oke. Ayat yang ke-6. Di situ tirai-tirai daripada kain lenan, mori halus, kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus, dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, mutiara, gewang, ya, pelinggam, pualam hitam, ya. Ayat yang ke-7, minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Dengar. Mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Bebas, bos. Dengar. Setiap tamu dilayani menurut keinginannya masing-masing. Wow. Ini pesta benar-benar memanjakan lidah, memanjakan tubuh, memanjakan mata, kuping, bahkan memanjakan lambung, perut. Wah, semua difasilitasi oleh Ahasiweros. Ahasiweros ini raja paling kaya. Saya pernah bahas itu 2 hari lalu. Dan bagaimana emasnya dia, bahkan dikatakan ini piala emas, mangkok itu loh, tempat minum itu dari emas, men. Itu nggak main-main, ini kerajaan benar-benar berlimpah. Kenapa? 127 wilayah dia kuasai. Berarti apa? Upeti apa semua, waduh, itu kekayaan bangsa-bangsa, wilayah-wilayah lain masuk ke negara ini. Oke, nah dengar, mereka dilayani menurut keinginannya masing-masing. Itu kata Raja Ahasiweros. Nah, ini biang masalahnya di sini nih. Oke, mari kita lihat di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Dengar, poin kedua adalah apa? Tampaknya suami istri ini, Ahasiweros dan Wasti, memiliki agenda sendiri. Mereka tidak ada di dalam satu pesta. Mereka ada di istana, tapi beda pesta, bos. Beda perayaan. Wasti punya sendiri, suami punya sendiri. Dengar baik, ini saja sudah menunjukkan mereka punya agenda sendiri. Dan agenda ini disetujui oleh siapa? Oleh suaminya, Ahasiweros. Dari mana kita tahu? Di ayat yang ke-8. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu jelas. Setiap tamu dilayani menurut keinginannya masing-masing. Jadi istrinya ambil bagiannya sendiri, Ahasiweros bagian sendiri, dan para tamu ambil bagian sendiri. Mereka kumpul dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka sendiri. Nah,
Ini menarik untuk kita belajar. Di ayat yang ke-9. Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua. Dengar, kalimat ini jelas. Bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Wow. Oke. Nah. Di ayat 5 sampai kepada ayat 9. Ya, tujuan dari perayaan ini adalah Ahasiweros ingin memunculkan kesan. Karena kita dapati bahwa kekayaan, kelebihan, kemampuan dia. Karena dia undang semua pembesar-pembesar ya, kerajaan yang dia pimpin. Ini artinya dia memunculkan yang namanya tuh arogansi militer begitu. Ketajaman dia dalam kepemimpinan. Dia munculkan itu. Nah. Lalu kemudian di ayat yang ke-10. Ya, di ayat yang ke-10 pada hari yang ke-7, ending dari pesta 7 hari ini, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya. Sebab waktu anggur masuk, perubahan bisa terjadi. Orang kalau mabok, lagi gembira banget, hati-hati dengan keputusan-keputusan ya. Nah, dengar, waktu kamu bahagia, berhati-hatilah dengan keputusan Anda. Waktu kamu susah pun berhati-hati dengan keputusan Anda. Ya toh? Nah, lihat. Pada hari yang ke-7 ketika Raja riang gembira hatinya karena anggur, bertitalah ke Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros. Nah, oke. Nah, mereka ini siapa? Mereka sida-sida. Apa itu sida-sida? Itu kasim. Apa itu kasim? Orang yang dikebiri, gitu loh. Yang jelas mereka dimandulkan atau disterilkan, gitu loh. Jadi mereka nggak bakalan punya anak. Gitu. Ini 7 orang. Dan lucunya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salah satu dari nama mereka yaitu Mehuman, ini artinya setia. Karena kesetiaan Mehuman ini, mereka bertuju pergi memanggil yang namanya Wasti. Oke. Bawalah Wasti kemari. Tujuannya apa? Jelas banget. Tujuan Ahasiweros jelas. Di ayat yang ke-11 dikatakan, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengar, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Nah, dengar baik saudaraku, Wasti artinya beautiful, indah, cantik. Jadi sebenarnya tujuan Ahasiweros ini apa? Memperlihatkan kepada seluruh istana kecantikan istrinya. Dengar saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar apa di sini Bapak Ibu. Ketika kamu dalam kondisi baik, ketika kamu dalam kondisi bahagia, jangan buru-buru bicara dan mengambil keputusan. Sebab tidak selamanya dalam kondisi bahagia kamu bisa putuskan yang benar. Kadang-kadang itu bisa subjektif, bisa terjadi berdasarkan agenda pribadimu dan kepentinganmu sendiri. Nah, dikatakan bahwa ratu ini cantik, elok rupanya. Nah, ini yang saya mau kasih ingat buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian kita dapati bahwa di ayat yang ke-12, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ini keren ini Bapak Ibu. Nah, okelah. Seperti tadi saya katakan, hati-hati ketika kamu lagi bahagia, apalagi dalam kondisi mabuk, tidak ada keputusan yang bisa berdampak yang baik bagi Anda.
Tapi mari saya kasih tahu buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tugas Sida-Sida adalah melakukan dan setia menjalankan apa yang menjadi perintah raja, bukan? Tapi kita dapati Wasti menolak. Kecantikan menolak. Keindahan menolak. Nah, kesimpulan akhir adalah di ayat yang ke-12, Raja ngamuk, men. Dia marah sejadi-jadinya. Nah, saudara dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar, ada saat-saat tertentu di mana wanitamu jangan diperlihatkan kepada orang lain. Ada hal-hal tertentu di mana ada batasan-batasan yang perlu kita lakukan di situ. Ahasiweros terobos itu. Dan kesimpulan akhirnya dia mendapatkan balasan yang tidak enak bagi dia sebagai raja. Ditolak. Wasti tolak. Beberapa alasan, beberapa pemikir mengatakan bahwa itu hal yang wajar ketika Wasti tolak. Kenapa? Karena ada beberapa mengatakan begini bahwa Wasti akan muncul dengan untuk rajanya memperlihatkan keindahan tubuhnya. Nah, itu sebabnya salah satu Wasti menolak. Dan kemudian kita dapati bahwa keputusan Ahasiweros ini karena dipengaruhi oleh anggur, dan ini kan tentu tidak sehat bagi seorang raja. Dan kemudian kita dapati bahwa Wasti juga lagi enak. Enaknya di mana? Pestanya. Nah, itu yang saya bilang. Dua orang ini telah memiliki agenda sendiri-sendiri. Ahasiweros punya pesta sendiri, si Wasti punya pesta sendiri. Ketika yang satu punya sendiri, memaksa keinginan untuk yang lain, terjadilah konflik. Itu yang saya bilang, kerusuhan di istana. Nah, kesimpulan akhir adalah dia menanyakan penasehat. Nah, lihat. Penasehat mereka berhikmat banget. Itu tajam dalam mengutarakan apa yang menjadi maksud dan tujuan. Lihat. Di ayat yang ke-13, saya namakan ini poin ketiga ya. Raja berubah, hukum baru diterbitkan. Wow. Ketidaktaatan Wasti melahirkan keputusan-keputusan baru dan perubahan besar terjadi atas istana. Kerusuhan yang dibuat dan disebabkan ini, dengar baik, anggur menimbulkan konflik ya. Kemudian kita dapati ketidaktaatan menghancurkan masa depan. Dan kita dapati bahwa setelah itu Wasti tidak memiliki nama lagi di atas kitab Ester. Nggak ada. Sejarahnya tutup di situ karena ketidaktaatan terhadap suami, perintah raja. Nah, baik. Ini ada hukum plus minus itu, kayak ada antara mau iya tidak gitu ya. Pokoknya bercampur jadi satu gitu. Konflik kepentingan di dalam semua ini. Nah, lihat di poin yang ketiga saya kasih huruf besar ya. Raja berubah, hukum baru diterbitkan. Ester 1 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan ini buat Bapak Ibu. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikian biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, dan Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus kuperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Jadi raja ini baik banget, baik dalam pengertian gini, dia masih kembali ke undang-undang, dia nggak mau putuskan, dia kembali ke undang-undang. Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh Sida-Sida. Nah, menarik untuk kita belajar begini Bapak Ibu, kembalilah ke undang-undang. Sebab di undang-undang Anda menemukan solusinya. Kembalilah ke jalan Tuhan, kembalilah kepada kebenaran, kan begitu. Nah, kembali sini. Nah, dikatakan begini. Di ayat yang ke-16, maka sembah Memukam
ya, dari 7 orang-orang yang melihat wajah raja setiap hari ini, yang terakhir namanya Memukan. Wow, kita bakalan belajar mereka pelan-pelan ini. Nah, maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Jadi dia bukan cuma bersalah kepada raja, tapi itu pengaruh. Itu yang saya bilang pertama tadi itu. Poin pertama, pengaruh. Apa yang nanti kita tularkan? Nah, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larut penghinaan dan kegusaran. Ya, di ayat yang ke-19, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Ini pintu untuk Ester masuk. Tuhan pakai Memukan. Ya, ini pintu untuk Ester masuk, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Memukan memberi usulan kepada raja. Lalu kemudian kalimat terakhir, ya, bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Sekali lagi, ini pintu untuk Ester masuk. Nah, di ayat yang ke-20, bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Dengar, usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Nah, ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Nah, oke. Memukan artinya bermartabat. Wow, bermartabat. Nah, orang yang bermartabat memiliki kecerdasan yang luar biasa ini. Memukan mempengaruhi raja. Apa yang dia usulkan ini menyangkut keberadaan. Dengar, keberadaan kerajaan ini berdiri dan tidak unsurnya dibangun mulai dari keluarga. Mulai dari hubungan suami istri. Karena usul ini, dengar, bahkan dikatakan begini di ayat yang ke-20 tadi, keputusan itu, dengar, untuk apa? Untuk istri-istri, untuk semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka. Di dalam sebuah rumah tangga kalau tidak ada unsur yang namanya hormat, berantakan. Nah, ini menarik untuk kita belajar di sini, Bapak Ibu. Lalu kemudian di ayat yang ke-22 dikatakan, dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Aduh, ini keren banget, Bapak Ibu. Dengar baik. Nah, ini kualitas ini ada di Ester, Bapak Ibu. Ketajaman untuk seorang perempuan yang mendampingi raja ada di Ester. Ya, mungkin besok-besok kita akan bahas itu. Tapi dengar baik, ini menarik untuk kita belajar. Apa yang perlu kita belajar?
ketaatan dan hormat. Nah, ketidaktaatan mendatangkan posisimu bisa diambil. Tidak tahukah saudara ketika Samuel dimintakan ketika Saul dimintakan disampaikan firman lewat Nabi Samuel, you harus bunuh semua orang Amalek, kambing domba semuanya, kecil besar harus dibunuh. Tapi yang anehnya, Saul menyelamatkan Agag. Lalu kemudian rakyat Israel mengambil domba-domba, kambing domba yang tambun, yang gemuk dengan alasan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, yang paling baik itu adalah mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Artinya gini, ketaatan lebih baik. Karena kamu Saul tidak taat, kerajaan ini diambil dari kamu. Tahta diambil dari kamu. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku dan memiliki kualitas hidup di dalam kualitas hidup seperti yang aku mau. Aku telah mendapatkan putra terbaik dari Isai, orang Bethlehem itu. Daud namanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketidaktaatan Saul, posisi diambil. Nah, hari ini pun saya mau mengingatkan setiap kita, ketidaktaatan kita mendatangkan problem, mendatangkan masalah. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan bermain di balik layar kehidupan seorang anak manusia. Jangan bilang Tuhan tidak terlibat. No, Tuhan terlibat. Tuhan terlibat di dalam rasa sakitmu. Tuhan terlibat di dalam sukacitamu. Dia terlibat dalam semua air matamu. Kamu menangis, kamu pikir Tuhan buta. No. Tuhan tetap melihat air matamu. Dia melihat air mata dari Marta dan Maria ketika Lazarus dipanggil dalam kematian. Bagaimana dia datang dan dia membangunkan Lazarus dari sana. Air mata berhenti. Ada banyak dalam situasi kehidupan ini yang kamu melihat seperti sulit. Sepertinya kehidupan saya penuh dengan air mata, Pak Pendeta. Waktu bangun pagi aku lihat kenapa suamiku seperti ini. Waktu bangun pagi aku temukan kenapa istriku kelakuannya seperti ini. Kenapa anak-anakku tidak seperti yang aku rindukan. Soalnya ada banyak hal keputusan-keputusan bodoh yang kita lahirkan. Tapi pertanyaan, adakah Tuhan tinggalkan kita? No. Dia masih tetap berdiri di situ. Bahkan dia memperhatikan setiap tetesan air matamu. Dia tahu apa hati yang gulana. Dia tahu apa artinya tekanan hidup. Dia tahu apa artinya persoalan sakit penyakit. Dia tahu apa itu kekurangan. Dia tahu. Beberapa mungkin dari kita berkata, Tuhan seperti tinggalkan saya. No. Dia sutradara. Dia pemegang jalannya sebuah film akan berakhir kemana. Happy ending bakalan terjadi kepada mereka yang hidupnya dalam ketaatan. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk dan maut kepada hidupmu. Bahkan posisimu diambil, Wasti dilarang menjumpai raja lagi. Kenapa? Ketidaktaatan. Dengar, ketidaktaatan, penolakan terhadap perintah raja. Anda sama dengan gini, Anda memutuskan jembatan kehidupan. Sama halnya secara prinsip spiritual. Waktu kamu putuskan hidup berdasarkan daging, kamu menolak agenda dan penyertaan Tuhan, kamu menaruh masalah dalam perjalanan hidupmu. Dengar, kamu mengundang malapetaka, kamu mengundang posisimu diambil. Ratu bergeser, Ester ganti. Wasti bergeser, Ester ganti. Siapa yang bisa buat itu? Ketidaktaatan muncul, men. Saudara dengar baik yang diberkati Tuhan, dengar. Sebuah posisi yang diambil dari kita tidak selalu karena salah orang lain. Tapi karena keputusan-keputusan hidup kita yang keliru. Berapa sering kita dapati bahwa orang-orang ditolak Tuhan disebabkan kenapa? Karena hidup mereka masuk dan menikmati yang namanya dosa. Dosa membuat kita kehilangan yang namanya posisi. Dosa membuat kita kehilangan Taman Eden. Adam dan Hawa dalam ketidaktaatan.
Tuhan sudah bilang jangan makan buah yang di tengah taman, kenapa you makan? Dilempar keluar, ditendang keluar dari Taman Eden. Dengar baik, ketidaktaatan membuat kamu kehilangan posisi terbaik kamu. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa mencicipi hal-hal yang baik lagi. Kenapa? Karena dosa. Kitab Yesaya mengatakan yang menjauhkan kamu dari hadirat Allah adalah kejahatan, dosa, dan pelanggaran hidupmu. Kenapa Anda tidak bisa menghabiskan waktu dan hidupmu dengan cara-cara yang Tuhan mau? Beberapa dari Anda ketika mendatangi dokter dan dokter menganjurkan bahwa Anda harus menjauhkan makanan yang berlemak. Anda begitu disiplin diri dan menjauhkan makanan berlemak. Tapi kenapa Anda tidak bisa mendisiplin diri ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu taat kepada kebenaran? Sama bukan? So, dengar baik. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Di sini dikatakan begini, Bapak Ibu yang diberkati. Tuhan bermain di balik layar. Tuhan bermain lewat siapa? Lewat usulan memukan. Memukan, mengusulkan, raja tangkap itu. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Memukan ini memberikan masukan. Dia melihat dari sisi keluarga. Dia melihat dari bagaimana kerajaan ini utuh. Kalau keluarga baik. Kerajaan utuh karena keluarga baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, apapun agenda yang sedang kita jalani sekarang, kalau beberapa dari Anda yang mungkin masalah keluarga, rumah tangga, konflik istri, suami, dan sebagainya. Dengar baik, masih ada solusi kok. Dengar, masih ada Tuhan. Tuhan masih bisa pulihkan dan kembalikan. Dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa mereka ini ada di samping raja karena mereka punya kualitas Tuhan. Ya tak? Mereka punya kualitas Tuhan maksudnya. Nah Anda bisa bayangin salah satu saudaraku dari penasihat-penasihat ini namanya Setar. Setar itu artinya apa? Bintang. Namanya bagus-bagus banget. Nama bagus-bagus banget saudaraku. Lalu kemudian ada namanya Abagata. Siapa dia? Diberikan Tuhan. Nama keren-keren banget. Makanya saya mau bilang buat saudara, saya berharap Bapak Ibu, mari kita orang-orang yang menyenangkan hati raja. Dalam hal ini Tuhan ya. Mari kita senangkan Tuhan. Jangan menolak panggilan Tuhan, bos. Wasti menolak panggilan raja. Dia dilempar keluar, men. Posisi ratu diganti Esther. Ketidaktaatan mendatangkan masalah bagi hidupmu. Dan kiranya setiap kita belajar sesuatu di tempat ini. Ya, kualitas raja bukan kualitas biasa. Sebab apa yang diputuskan raja mempengaruhi 127 wilayah yang dia kuasai. Mulai dari India sampai Ethiopia. Makanya Memukan punya pendapat ini diterima banget sama si raja. Karena Memukan melihat dari dasar yang disebut dengan rumah tangga. Di dalam sebuah rumah tangga kalau ada hormat itu keren banget. Nah, seperti arti nama dari Memukan yang artinya bermartabat. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kenal saudaraku. Kita kenal ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tahu tentang Esther, Bapak Ibu. Yang pertama, dia tinggal di pengasingan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang ditawan. Lepas dari Babel dan menuju kepada Media Persia. Nah, tahukah saudara bahwa bangsa ini berpindah-pindah dari tawanan ke tawanan lain. Dari bangsa lain kepada bangsa lain. Mereka berpindah dari Babel, Nebukadnezar. Kemudian mereka berpindah ke Media Persia. Nah, makanya Daniel itu ada di bawah dua kepemimpinan ini. Daniel pernah ada di Nebukadnezar di Babel dan Daniel pernah ada di Media Persia. Dan ketemu dengan yang namanya Darius. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati. Meskipun mereka telah diberikan kebebasan untuk kembali ke tanah air mereka. Nah, masih ingat yang kemarin saya bicara tentang Kores. Kores bilang,
bagi orang-orang Israel, kembalilah ke Yerusalem. Untuk apa? Membangun bait atau rumah Allah. Itu Kores. Kores itu siapa? Mereka adalah raja, dia adalah raja raja Persia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kesimpulannya begini. Tapi di samping ketika titahnya Kores diberikan, nah ternyata Mordekai dan Ester ini mereka tidak kembali ke Yerusalem. Gitu? Karena didapati bahwa berdasarkan sejarah, Yerusalem pada waktu itu ada juga dalam pertempuran yang tidak habis-habisnya. Nah itu yang saya mau bilang buat saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa seperti apa yang telah dialami dan dilewati bersama. Wow, Yerusalem itu menjadi kota perebutan dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa, bahkan kerajaan. Mereka pengen kuasai Yerusalem. Oke, nah. Dalam hal ini kita bicara tentang Ester dulu ya. Dia tinggal di pengasingan. Dia jauh dari Yerusalem. Dia tinggal di Media Persia. Di lingkungan di situ ya. Dekat istana raja. Nah, kemudian dia, siapa Ester ini? Dia adalah seorang yatim piatu. Saya sudah singgung tadi. Karena di dalam Ester pasal 2 ayat 7 dikatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester. Anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya, cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Wasti, elok parasnya. Ya toh? Nah, Ester juga elok perawakan dan cantik parasnya. Oh, kualitas raja harus dia tahu banget. Nah, tapi baik. Kita belajar pelan-pelan dulu. Kemudian begini, siapa Ester? Dia ditawan. Oke? Dan kita tahu bahwa mereka ada di bawah hukum Media Persia. Dan mereka harus taat terhadap apa yang menjadi keputusan-keputusan dari Raja Media Persia. Tapi menariknya begini Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan orang-orang yang dia pilih. Ya tak? Nah, besok hari kita akan bahas lebih dalam tentang Ester pasal 2. Yang tadi saya katakan tentang Mordekai itu pengasuh Hadasa. Dan besok hari kita akan bahas tentang itu. Dan hari ini kita akan bahas seperti yang tadi saya katakan bahwa ingat Ahasiweros itu punya pengaruh. Dan keputusan Wasti pun itu mempengaruhi 127 wilayah jika tidak diatasi. Raja dia punya penasehat 7 orang ini. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Waktu raja ini dikasih masukan kepada memukan seorang yang bermartabat, kerajaannya luput dari masalah. Kiranya hari ini kita adalah orang-orang yang dikenal sebagai memukan, orang-orang yang bermartabat. Bermartabat dengan istri, bermartabat dengan orang lain. Orang lihat kita itu seperti bermartabat, artinya punya nilai, tidak gampang dibeli, tidak gampang dijual. Kita orang-orang yang berkualitas, berjalan dengan agenda dan pikiran Tuhan, berjalan dengan kesukaan Tuhan, berjalan dengan firman. Kiranya kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Raja. Kalau memukan bisa mempengaruhi hati raja dan keputusan raja sehingga hukum itu keluar dan tidak bisa dicabut lagi. Dan kita dapati bahwa di ayat yang ke-22 jelas banget. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Wow, ini keren. Doa saya dari tempat ini, kiranya kita adalah orang-orang
yang memiliki spirit seperti memukan yang mempengaruhi orang-orang yang di atas kita. Hati-hatilah dengan pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul menentukan kualitas dan masa depan kita seperti apa. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang bermartabat, kamu akan tahu kemana nilai hidupmu akan bertambah. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang memiliki integritas Tuhan, kamu akan tidak gampang diracuni oleh pikiran-pikiran dunia. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki pikiran Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki kualitas Tuhan. Semakin sering kamu bergaul dan berbicara dengan Tuhan, semakin tajam Anda akan melihat situasi kehidupan. Jangan duduk dengan para pencemooh, dan nanti kamu terisap di dalam agenda mereka. Duduklah sering dengan Tuhan. Ajak Tuhan bicara setiap hari. Dengan siapa kamu ajak bicara, disitulah kualitas Anda akan terlihat. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kita untuk lewati setiap kehidupan ini dengan cara-cara yang tidak biasa. Selamat bergabung Ibu Helen Tahalele dan Ibu Weli Tamaela. Tuhan berkati, dan Ibu Herlin Sinai Tamaela, Bapak Henry Simatau, dan Ibu Pendeta Titiwas. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan, dan Ibu Enda Tuni dan Ibu Herlin Saetapi, Bapak Leo, Tuhan berkati. Ibu Wis Apono, apa kabar? Tetap maju terus dalam Tuhan, tetap setia bersama dengan dia. Ibu Nona Saurila, Ibu Nor Martinus, apa kabar? Bahkan Ibu Rosa Soplera, Tuhan memberkati, dan Nona Ansi Patirane, ya, Tuhan memberkati, dan Willem Novi, Tuhan memberkati. Wow, maju terus Ibu Marsha juga, Tuhan berkati, dan tetap setia bersama dengan Tuhan. Nah, saya berhenti sampai di sini sebelum saya mengakhiri pengajaran kita di hari ini. Mari kita satu di dalam doa, dan saya akan berdoa buat beberapa dari Anda yang rindu melihat mujizat Tuhan datang dalam hidup saudara. Hey Cindy, apa kabar? Cindy Tubalawoni, apa kabar? Maju terus, jadilah kuat Cindy. Tuhan memberkatimu dan anak-anakmu dan masa depan anak-anakmu, ya. Tuhan memberkati Cindy. Wow, senang sekali lihat Cindy bisa bergabung dengan kita di program ini. Wow, senang sekali. Tuhan memberkati. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan berdoa buat beberapa dari Anda yang sudah SMS saya secara pribadi untuk saya bawa di dalam doa, ya. Baik. Bapa, dari tempat ini kami berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Email bersama dengan Ibu Ans. Sukacita Yesus jadi bagian hidup mereka, dan kami perkatakan ada benih ilahi di sana, ada mujizat Tuhan terjadi di sana. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka rahim mereka, Tuhan letakkan benih yang terbaik di dalam mereka. Dan aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak situasi sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada beberapa yang menangis karena kepergian orang-orang yang terkasih dalam situasi dan kondisi pandemik seperti ini. Tapi ada pun yang tertawa karena melihat promosi Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tolong kami supaya kami tidak takabur dengan semua yang baik yang kami peroleh. Tapi ajar kami untuk terus mengucap syukur untuk segala yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan juga Tuhan tolong kami bagi beberapa dari kami yang sedang menangis karena situasi kehidupan. Tuhan tolong, jamah dan hiburkan. Beri kekuatan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah curang dan Engkau senantiasa ada pada waktunya. Dan aku berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kekuatan daripada Bapa
dianugerahkan untuk kami melihat hal-hal yang tidak biasa datang dalam hidup kami. Berkati istri-istri kami, berkati suami-suami kami, berkati anak-anak kami dalam studi pendidikan dan apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil diberkati. Dan aku berdoa khusus Tuhan Yesus buat Bapak Edi Heriawan. Tuhan berkati hamba-Mu, panjang umur, kesehatan dari Bapak dianugerahkan. Dan aku berdoa biarlah kekuatan dari Tuhan memampukan dia untuk melewati setiap musim kehidupan. Dan aku percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru dan mereka seperti Raja Wali yang terbang mengatasi setiap badai kehidupan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat, Engkau selalu mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang sama turun bagi setiap kami, Roh Kudus. Kiranya tangan Allah yang penuh kuasa itu memberkati setiap kami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus kepada beberapa ibu janda yang menyaksikan program ini. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, beberapa yang memiliki konflik keluarga. Istri tidak mau kalah sama suami, tidak mau tunduk, atau suami yang menggunakan kekuatan untuk menindas dan sebagainya. Tuhan tolong. Berikan penghiburan, kekuatan, solusi untuk sama-sama bisa duduk dan berbicara dan mencari solusi sehingga mereka dapat mengatasi problem mereka. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Sungguh Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan aku perkatakan Tuhan, ada kehidupan Bapa turun atas setiap mereka yang mengalami konflik rumah tangga. Aku perkatakan Tuhan kepada beberapa dari mereka yang mungkin saja suami telah pergi meninggalkan mereka dengan anak-anak. Tuhan bawa kembali suaminya dalam waktumu. Dan bawa kembali istrinya dalam waktunya. Tuhan Yesus terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan aku berdoa biarlah spirit wasti ini tidak ada di dalam setiap kami. Tapi yang ada adalah keputusan-keputusan manis. Dan yang ada adalah kekuatan hikmat dari memukan Tuhan. Untuk menemukan orang-orang yang disebut dengan pembawa kabar baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Jadilah kuat, jadilah sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Maju terus di dalam Tuhan. Sampai jumpa di esok hari dengan waktu dan program yang sama. Oh iya, beberapa kali saya memulai agak terlambat sekitar 1-5 menit itu. Disebabkan karena anak saya punya waktu kerja sama dengan waktu siaran saya. Jadi saya harus antar dia cepat-cepat, kemudian saya balik dan saya langsung bisa on air begitu ya. Dan kadang bisa terlambat 1-5 menit, bahkan 10 menit dan sebagainya. Jadi itu saja sebagai informasi buat Bapak Ibu. Karena saya adalah orang yang on time ya. Cuma karena waktu kerja anak saya dengan waktu saya itu sama. Jadi saya harus ngatur-ngatur waktu. Dan kadang-kadang sudah setting bagus nih untuk datang lebih awal. Kadang macet di perjalanan. Karena di Amerika, di daerah kita ini, pemerintah lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur sarana jalan, bangunan, serta perbaikan-perbaikan pipa-pipa air, pendistribusian air ke pertokoan dan sebagainya. Itu lagi diperbaiki. Dan kemudian ada beberapa ruas jalan yang ditutup dan itu mempersempit pergerakan kendaraan. Jadi itu dimulai dari pagi. Jadi kadang saya pulang, tadi pergi macet. Pulang enak. Tapi kadang pergi tidak macet, pulang malah macet gitu ya. Ya itulah kehidupannya. Tapi baik Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa menikmati apa yang kita sampaikan di pagi ini. Dan itu menjadi kekuatan bagi saudara untuk besok pagi Anda bangun bagi wilayah Indonesia. Dan bagi kita yang wilayah di Amerika, selamat bekerja Bapak Ibu.
Tuhan memberkati dan maju terus di dalam Tuhan. Oke, Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.